Pemirsa, kasus Alvaro masih di luar nalar kami. Yang harusnya orang ini melindungi, membuat aman, membuat nyaman, ini malah sebaliknya. Menghabisi nyawa bocah yang tidak tahu menaung, tidak bisa melawan, jelas sekarang usianya masih 6 tahun ya, Ho ya. Betul sekali. Alvaro Kiano Nugroho ini, nah ini kita akan lihat datanya sedikit. Alvaro Kiano Nugroho berusia 6 tahun, kemudian ditemukan meninggal setelah hilang ya, dari tanggal 6 Maret 2025, 8 bulan hilang, kemudian ditemukan tinggal kerangka. Ini sungguh menjadi pukulan untuk pihak keluarga, begitu ya. Berbulan-bulan hilang, awalnya kehilangan Alvaro ini karena ketika hendak sholat maghrib di masjid, pihak keluarga heran kenapa Alvaro belum pulang ke rumah. Dan ternyata sejak malam itu, 6 Maret itu, keberadaan Alvaro tidak diketahui sama sekali. Akhirnya mereka melapor ke Polsek Pesanggerahan dan membuat laporan polisi. Polisi pun bergerak untuk membentuk tim khusus. Bayangkan, berbulan-bulan prosesnya cukup alot, Ho ya. Betul, ini pada saat di masjid ini memang ketika Alvaro dijemput oleh ayah tirinya, nah ini diketahui oleh pihak Marbot. Pihak Marbot mengizinkan Alvaro untuk dijemput karena memang ya AI ini atau pelaku ini mengaku sebagai ayah tiri dari Alvaro. Betul sekali. Oke, kita akan lihat slide selanjutnya, ini fakta-fakta yang kami rangkum. Bayangkan ketika hendak sholat maghrib, harusnya dia berada bersama dengan orang yang menjaganya, tetapi malah sebaliknya. Polisi membentuk tim khusus menelusuri beberapa lokasi, dan yang membuat kami sangat mengejutkan adalah orang yang diduga menghabisi Alvaro ini, yang membuang jasadnya, ikut mencari, ikut berpura-pura melapor ke polisi, ikut merengek, merasa ikut sedih, iba, padahal dalangnya dia. Belum ketahuan, Ho, di bulan Maret, kemudian di Juni, di Mei, terus pencarian pihak kepolisian, Ho ya. Ya, ini ya semacam kamuflase yang dilakukan oleh pelaku supaya tidak dicium apa yang dilakukannya oleh pihak kepolisian. Anehnya, berikutnya, polisi menemukan kerangka yang diduga jasad Alvaro di Kali Cirewet, ini di bawah jembatan Cilalay begitu ya, di Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sadis sekali karena dari pihak kepolisian mengatakan sebelum jasad Alvaro dibuang ke lokasi ini, Alvaro dibekap karena nangis sampai meninggal dunia. Ini ada pernyataan dari pihak kepolisian, kita dengarkan terlebih dahulu ya, Ho ya. Baik. Tanggal 6 Maret 2025 di rumah di daerah Tangerang. Nah, setelah itu tidak langsung dibuang ke Tenjo, 3 hari ditaruh di garasi. Jadi ketutupan, ada posisi mobil warna silver. Ini itu di belakang garasi selama 3 hari di situ, dan itu diakui oleh tersangka. Lalu pada tanggal 9 Maret 2025 jenazah itu dibuang menggunakan mobil ke daerah Tenjo. Tapi plastik isi, tapi untuk isinya dia menyatakan bahwa dia tidak tahu, dan disampaikan oleh tersangka bahwa isinya bangkai anjing. Baik, ini dari pernyataan polisi dapat kita lihat bahwa ini perbuatan yang sungguh biadab, membekap anak ini, kemudian meninggal, kemudian disimpan di garasi, Indro, selama 3 hari sebelum akhirnya dibuang di pinggir kali Cirewet tadi di Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tadi cukup diksinya agak sedikit membuat kami tersayat hati kami ketika pihak kepolisian mengatakan bahwa ada orang bertanya itu apa yang ada dalam bungkusan. Pelaku mengatakan bangkai anjing. Betul. Bayangkan ini manusia atau bukan, kok bisa-bisanya dia cara kemudian otaknya betul-betul nggak dipakai sama sekali. Baik, ya. Karena ini adalah ayah tiri yang seharusnya melindungi ketika ibunya bekerja sebagai TKW gitu ya di Malaysia. Kemudian si ayah ini yang seharusnya melindungi tapi justru menjadi pelaku pembunuhan. Dan kakek korban ini juga sempat bercerita bahwa semasa hidup, karena pelaku juga ditemukan meninggal dunia, pelaku ini adalah sosok yang sangat baik di mata keluarga. Gak ada gelagat mencurigakan sama sekali, yo. Bayangkan orang yang selama ini dikenal baik di mata keluarga ternyata otak dari pelaku pembunuhan Alvaro. Orang terdekat dan orang yang saya anggap baik justru malah mengecewakan kami dan keluarga maupun warga sekitar kita. Karena apa? Karena orang itu saya anggap baik, dan kemanapun istilahnya dia dengan cucu saya itu sangat baik juga. Namun di balik itu semuanya itu hanya buat istilahnya membuat suatu kejahatan dan kejahatan pada moralnya. Baik, ini adalah pernyataan dari kakek yang menganggap bahwa pelaku ini adalah sosok yang sangat baik terhadap pihak keluarga sehingga keluarga sama sekali tidak menyangka. Namun dari hasil pemeriksaan kepolisian terhadap pelaku ini dinyatakan bahwa pelaku memiliki dendam emosional terhadap ibu atau istrinya
yang bekerja di Malaysia. Dugaannya pelaku ini cemburu, kemudian menuding bahwa ibu dari Alvaro ini berselingkuh. Ada dugaan seperti itu, Ndro. Kami bilang ini pengakuan terbaru yang akhirnya dibantah oleh ibu Alvaro, Arum namanya. Ia mengatakan tidak ada sama sekali. Betul. Saya bukti dasar saya menyelingkuhi sang suami tadi, inisialnya AI. Dan ternyata pihak kepolisian menggunakan pernyataan bahwa ini ada rasa dendam emosional yang tidak tersalurkan. Coba kita dengarkan, Ho ya. Baik. Temukan adanya indikasi kuat dorongan emosional pelaku. Dari handphone yang diamankan, terlapor secara terang-terangan menuliskan kalimat gimana caranya gue balas dendam. Ini muncul berulang kali di dalam konteks kemarahan serta rasa sakit hati yang ia tujukan ke pihak tertentu. Baik, ini kita lanjut ke fakta berikutnya. Ayah tiri Alvaro, tersangka utama berinisial AI, ini bunuh diri di Polres Metro Jakarta Selatan. Jadi ketika kita melihat bahwa tersangka ini, ayah tiri dari Alvaro ini sempat diperiksa, kemudian dia memakai celana pendek bro, yang diberikan oleh pihak polisian, kemudian dia izin ke belakang karena kebelet untuk buang hajat seperti itu, kemudian dia ditemukan meninggal dunia, bunuh diri, gantung diri di ruang konseling. Sumber dan motifnya juga masih diselidiki oleh pihak kepolisian karena posisi bunuh diri saat itu ia sedang berada di ruang konseling menggunakan kain bahkan ketika mengeksekusi diri sendiri. Ada pernyataan juga dari psikolog forensik, coba kita tampilkan. Ini sebenarnya cukup jadi pertanyaan, apakah ada kelalaian, kenapa ada kesannya pembiaran seperti itu ketika tahanan yang harusnya dijaga ketat karena masih belum masuk ke pengadilan, tetapi dilepas sehingga ia bisa berbuat di luar prediksi. Ya. Akhirnya kita yang berharap, mungkin publik berharap bahwa tersangka dihukum setimpal, malah bunuh diri. Ya. Dan psikolog forensik ini juga menyatakan bahwa ini ada kecenderungan isu kesehatan mental yang kemudian mendorong baik itu membunuh anak tirinya maupun juga melakukan aksi bunuh diri. Karena isu kesehatan mental ini yang kemudian juga membantah tadi tudingan dari pelaku ini terhadap ibu dari Alvaro. Soal selingkuh. Betul sekali, soal selingkuh. Berikut ini. Beberapa faktornya, satu terkait dengan kondisi kesehatan mentalnya. Tadi sudah disebutkan terkait stresor misalnya. Lalu hal lain adalah kita perlu melihat ada atau tidaknya riwayat, kami menyebutnya adverse childhood experience, artinya riwayat-riwayat dengan kekerasan, riwayat-riwayat dengan traumatik yang juga dialami oleh pelaku. Karena ini bisa mendorong terjadinya suatu tindakan yang mungkin kita pada umumnya melihat kalau masalahnya di sana, kita harusnya datang dan menyelesaikan. Tetapi pada beberapa individu, mekanisme penyelesaiannya berbeda. Dan ini salah satunya disebabkan oleh bagaimana riwayat perjalanan penyelesaian masalah, isu kesehatan mental, maupun bagaimana dia bisa menghadapi stresor-stresor yang dia alami saat itu. AI sudah meninggal dunia, bunuh diri, sangat disayangkan tidak menjalani proses hukum. Pak Alex, kita tidak usah menggunakan inisial rasanya, AI ini Alex Iskandar, ya Ho ya. Dia melakukan bunuh diri. Kalau memang punya masalah pribadi, ini pelajaran juga Ho, buat semua masyarakat yang ada di Republik ini. Jika punya masalah pribadi, mungkin dia punya stresor, emosional, bahasa psikolog forensik tadi, jangan melampiaskan ke orang lain Ho. Ini melampiaskan bukan ke orang yang dia memang bersinggungan permasalahannya. Ya, Reza Indragiri ini sempat menyatakan bahwa ada Cinderella effect, bahwa ketika orang melampiaskan ke sesuatu yang memang bukan darah dagingnya, ada relasi kuasa di situ. Nah, tewasnya tahanan polisi, nah ini juga yang disoroti ya, harus diinvestigasi secara menyeluruh. Kok bisa, walaupun dia tersangka statusnya atau pelaku, tapi kok bisa dia meninggal di dalam tahanan yang seharusnya dia tetap dilindungi, karena proses penyelidikan juga masih berjalan. Yang punya nyali, Reza Indragiri mengatakan, polisi yang lalai, apalagi jika ini diperhatikan secara baik-baik, katanya mengkondisikan. Apakah memang betul ini ada unsur murni bunuh diri, atau ada kata yang dipilih oleh Reza Indragiri, mengkondisikan, perlu dikenakan sanksi. Kami rasa harus diselidiki secara mendalam, diperiksa juga secara intensif oleh pihak kepolisian, karena kan posisinya di ruang konseling. Kami berusaha untuk mewawancarai ibu korban. Rasa trauma, duka mendalam pasti masih dirasakan, rasanya tidak tega juga, tapi sempat ada potongan, mungkin durasinya agak pendek, dia memberikan pernyataan dengan kondisi trauma. Karena memang ini adalah sosok yang menurut saya yang saat ini paling terpukul, karena dia harus kehilangan anak kandungnya, kemudian juga suaminya atau ayah tiri dari Alvaro ini juga menjadi pelaku pembunuhan terhadap anaknya dan berakhir tragis dengan bunuh diri tadi. Berikut pernyataan dari ibu dari Alvaro.
Apa aja tadi yang diambil, saya boleh? Dari air liur aja. Terus sama ada apa sedikit apa tadi? Wawancara ya? Wawancara. Ibu menduga nggak sih Bu kalau kehilangan Alvaro berakhir seperti ini? Enggak, sama sekali. Belum bisa banyak jawab. Ya, Aja. Makasih banyak ya. Sekali lagi untuk orang tua khususnya ibu, kemudian kakek keluarga Alvaro, kami turut berduka, semoga kejadian serupa ini tidak pernah terulang lagi. Bayangkan orang dekat, orang kepercayaan, malah ia merupakan otak dari pembunuhan, ya. Betul, dan ini menjadi pelajaran juga untuk kita semua ketika Anda mengalami masalah dengan pasangan Anda tidak bisa mengatasi isu kesehatan atau masalah mental, datang ke psikolog atau orang-orang yang memang tepat untuk menangani permasalahan Anda. Jangan mengorbankan akhirnya anak tiri atau lingkungan terdekat Anda yang seharusnya Anda jaga, tapi justru malah akhirnya menjadi korban kebiadaban dari perasaan dendam emosional yang tidak menentu. Usut tuntas polisi, kami berharap setelah adanya tes DNA dalam waktu dekat kabar tes DNA akan keluar, dan kami yakin sepertinya ini bukan pelaku tunggal. Ya. Kami berharap ada pelaku yang mungkin mereka tahu kejadian tapi masih bungkam dibongkar sampai ke akar-akarnya. Pak polisi, kami berharap jangan ada lagi anak-anak di Indonesia menjadi korban pembunuhan keji seperti yang dilakukan oleh Alex Iskandar yang saat ini sudah meregang nyawa. Baik.